Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan sedikit pembahasan memandikan mayat. Ada beberapa masalah yang butuh kita ketahui setelah kita pekan lalu mengetahui praktek cara memandikan jenazah. Ada beberapa hal lagi yang butuh kita ilmui dalam masalah memandikan jenazah. Sebagai kelengkapan dari apa yang kita praktekkan pekan lalu. Itu masalah pertama, bagaimana kalau keluar lagi najis, kencing lagi, keluar lagi kotoran. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua keadaan. Keadaan pertama, belum dikafani, masih di rumah. Atau saat kita sudah mandikan, kita lihat ada kotoran keluar. Kalau ini dimandikan ditambah dua. Tambah lagi dua. Setelah diurut halus lagi perutnya supaya keluar semua kotorannya, cebok, wudu kembali. Seperti yang di awal, baru mandikan 2 kali. Jadinya 5. Jika misalnya lagi keluar lagi setelah itu, lakukan lagi 2. Urut lagi perutnya, mungkin masih ada tersisa. Ini dikhawatirkan juga ada air yang masuk karena kita kasih masuk, sehingga mengeluarkan cairan dari dubur ataupun kubul, lubang depan ataupun belakang. Maka kita cebol lagi, bersihkan lagi, tambah lagi 2, jadinya 7. Inilah hadits yang kita baca pekan lalu. Mandikanlah 3 atau 5 atau 7 kalau kalian melihat perlu. Itu kata Nabi. Kalau kalian melihat butuh untuk menambah jumlah mandinya. Kalau sudah di kuburan, nah ini yang diperselisihkan. Apakah kita mandikan lagi, tambah lagi 2, atau bagaimana? Pendapat dari Imam Malik atau pendapat dari, kita sebutkan dulu dari kalangan tabi'in, Ibnu Sirin, Imam Ahmad, Ishaq, dan yang lainnya. Mereka mengatakan wudukan saja. Wudukan saja, baru bungkus kembali. Inilah butuhnya kita waktu memandikan itu betul-betul kita sudah bersihkan kotorannya. Karena masalahnya nanti akan memberatkan kita setelahnya.
Jadi Imam Ahmad wudhu saja. Imam Malik berpendapat, demikian pula Abu Hanifah, tidak cukup wudhu, bahkan harus dicuci juga tempat keluar najisnya. Jadi boleh tambahkan wudhu saja tidak cukup, tapi cuci tempat keluar najisnya baru wudhu. Ini karena sudah tidak memungkinkan untuk mandi, sudah di kuburan. Iya, ini pembahasan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Iya. Walaupun yang paling utamanya diulang mandi, itu kalau kita berbicara utama. Kemudian di antara juga yang disinggung, bagaimana kalau orang itu meninggal dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid? Apakah perlu dimandikan dulu, mandi salah ceritanya orang sebelum mandi jenazah? Itu mandi junub dulu, kemudian nanti mandi jenazah. Biasa begitu juga. Di Bugis juga begitu. Sudah meninggal, dia mandi salah dulu. Kalau ditanya kenapa? Siapa tahu dia junub, siapa tahu dia haid. Jadi dia mandi dulu, sebelum nanti mandi di kafani. Apakah memang dibutuhkan itu? Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, madhabuna annal junuba wal haid idza mata gusila guslan wahida wa bihi qalal ulama'u kaffah. Kata Imam Nawawi, madhab kami orang Syafi'iyah dan madhab ulama seluruhnya, orang junub atau haid kalau dia meninggal dimandikan satu kali saja, mandi junub, mandi meninggal. Tidak ada lagi syariat untuk mandi junub baginya. Tidak ada lagi syariat untuk mandi suci dari haid baginya. Jadi cukup mandi satu kali. Ini seluruh ulama madhab berpendapat begitu. Jadi tidak perlu kita bilang mandi salah dulu, mandi junub atau mandi suci dari haid. Iya, cukup satu kali mandi. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mundir rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang meninggal dalam keadaan haid atau junub itu cukup dimandikan sekali mandi itu. Mandi saat mau dikafani jenazahnya. Iya, yaitu mandi dengan memandikan mayat. Dan memang tidak ada ulama yang menukil dimandikan dua kali, kecuali yang dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu pun pendapat itu sudah hilang. Disebabkan karena seluruh ulama madhab Syafi'iyah dan selain Syafi'iyah itu mereka semua menerangkan tidak ada lagi syariat mandi junub, tidak ada lagi syariat mandi suci dari haid bagi orang yang meninggal, bagi orang yang telah meninggal. Kemudian masalah berikutnya yang kita tidak singgung waktu memandikan mayat pekan lalu, masalah rambutnya seorang perempuan. Jika kita memandikan mayat perempuan, maka di samping yang kita terangkan pekan lalu, ada hal lain yang sunnah untuk dilakukan. Itu kalau rambutnya terikat dilepas dulu, kemudian dicuci saat mandikan. Setelah itu disunahkan untuk disisir dan dibagi tiga. Samping, kiri kanan, kemudian tengah. Setelah itu dibawa ke belakang. Ada juga yang berpendapat dibawa ke sini, samping kiri kanan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan dari para ulama rahimahumullah
dia ya diikat dengan 3 ikatan, kemudian dijadikan di bagian belakangnya, diletakkan di bagian belakangnya, seperti hadits yang telah kita baca, hadits Ummu Atiyah, bahwa mereka mengikat rambutnya putri Rasulullah SAW yang meninggal 3 kali, 3 ikatan, dan dia jadikan di belakangnya. Itu hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini tambahan untuk perempuan. Ini tambahan untuk mayat perempuan. Kemudian masalah berikutnya juga, apakah kita sebelum memandikan mayat disunahkan untuk memotong kukunya, mencukurkan kumisnya, mencabutkan bulu ketiaknya? Iya. Apakah perlu itu atau tidak? Dalam hal ini ada sebagian ulama seperti yang dinukil dari Sa'id ibn al-Musayyab, juga ini pendapat dari Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah, katanya sunnah untuk dicukurkan kumisnya, dipotongkan kukunya, dicabutkan bulu ketiaknya. Itu pendapat mereka. Sementara di sana Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah, Ibnul Mundir juga dari kalangan Syafi'iyah, dan juga ulama-ulama Syafi'iyah yang lain, bahwa makruh mencukurkan kumis orang yang telah meninggal, memotongkan kuku orang yang telah meninggal, mencabutkan bulu ketiak dari orang yang meninggal. Makruh. Kenapa makruh? Karena bagian mayat itu ketika dia sudah meninggal itu dihormati semuanya. Kalau kita potong, kita cukur, itu keluar dari hal itu, maka mereka mengatakan makruh. Dan alasan mereka yang paling kuat, tidak dinukil dari Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada satupun dalil yang dinukil dari Nabi bahwa mereka mencukurkan kumisnya, memotongkan kukunya, mencabutkan bulu ketiaknya. Iya. Tidak dinukil juga dari para sahabat. Jadi tidak sunnah itu. Dan ini pendapat yang kuatnya insya Allah, yang dipegang oleh kebanyakan ulama, bahwa orang yang meninggal itu tidak dipotongkan kumisnya lagi, tidak dipotongkan kukunya lagi, tidak dicabutkan bulu ketiaknya lagi, apalagi tentunya bulu di sekitar kemaluannya, tentunya itu tidak. Apalagi kalau belum sunat. Kan ada juga orang bahas kalau belum sunat, disunat dulu. Lebih-lebih lagi tidak boleh. Bahkan mayoritas ulama mengatakan haram kalau belum sunat disunat. Tidak boleh itu. Itu tidak dibolehkan. Iya, hal itu untuk dilakukan. Bahkan tidak ada silang pendapat antara Hanabilah, ya, demikian pula mayoritas ulama Syafi'iyah akan haramnya hal itu. Kan itu akan membuat auratnya tersingkat, itu tentunya terbuka auratnya karena kita cukur bulu sekitar kemaluannya. Melihat auratnya terbuka. Dan terkait dengan khitan sunat apalagi, itu tidak dibolehkan. Itu memotong kulitnya. Memotong kulitnya. Kita saja yang hidup dipotong kulit di kemaluan gimana? Ini orang meninggal. Tidak dibolehkan hal tersebut. Ini tidak dibolehkan. Dan ini pendapat tentunya yang kuat. Insya Allah. Ya, tidak perlu kita mencukurkan kumisnya. Ya, karena orang yang mengatakan sunnah tidak ada dalilnya. Tidak punya dalil. Orang mengatakan sunnah cukur kumis, sunnah potong kuku, mayat, sunnah dicabutkan bulu ketiak, tidak punya dalil yang sahih dari Nabi.
Tidak ada dinukil dari Nabi, tidak pula dinukil dari sahabat. Tidak dinukil dari sahabat. Ini yang tentunya patut kita perhatikan. Yang patut kita perhatikan. Karena kita tidak bisa katakan sunnah tanpa dalil. Tidak bisa kita katakan ini perkara sunnah tanpa dalil. Tanpa dalil. Ini ya wallahu alam masalah mencukurkan kumis, memotongkan kuku, demikian pula mencabutkan bulu ketiaknya. Masalah berikutnya lagi yang butuh juga kita tahu adalah bagaimana kalau mayat itu tidak bisa dimandikan. Ini banyak kasus modelnya. Apakah karena tidak ada yang mampu memandikannya karena tidak ada air? Atau memang ada air tapi mayat itu tidak bisa kena air? Misalnya itu mayat terbakar semua badannya. Kalau kita siramkan akan membuat kulitnya nanti terkelupas. Kena air. Tidak bisa kita mandikan. Maka di sini madhab Syafi'iyah wa aktsarul Hanabilah. Madhab orang-orang Syafi'iyah dan kebanyakan Hanabilah. Dia ditayamumkan. Dia ditayamumkan. Kita cukup menepuk permukaan satu kali tepukan. Kita usap wajahnya dan kedua telapak tangannya bagian dalam dan bagian luar. Bagian telapak tangan dan bagian punggungnya. Bagian punggungnya. Ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Dia ditayamumkan. Kemudian masalah berikutnya lagi, apakah boleh seorang yang sedang junub atau haid memandikan mayat? Apakah boleh? Saya ulangi, seorang yang sedang junub atau haid memandikan mayat? Dalam masalah ini, madhab orang-orang Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah adalah dibolehkan. Dan ini dipilih oleh Ibnul Mundhir rahimahullah. Boleh orang sedang junub atau sedang haid memandikan mayat. Tidak ada yang mengatakannya tidak boleh atau makruh kecuali apa yang dinukil dari Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibnu Sirin dari kalangan tabi'in. Mereka berdua mengatakan makruh orang sedang junub atau haid memandikan mayat. Cuman ucapan mereka makruh itu tidak ada dalil yang dipakai. Tidak ada dalil yang dipakai. Tidak ada yang melarang. Dalil dari Nabi yang melarang perempuan sedang haid atau junub memandikan mayat. Karena juga tidak dipersyaratkan orang yang memandikan mayat harus suci. Tidak dipersyaratkan orang yang memandikan mayat suci dari hadas. Tidak dipersyaratkan. Iya, sehingga tidak bisa kita katakan makruh orang junub atau orang yang sedang haid memandikan mayat. Tidak ada dalilnya. Sekali lagi, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan makruhnya. Iya. Jadi boleh seorang yang sedang haid atau sedang junub untuk memandikan mayat. Kemudian masalah berikutnya, dan ini saya anggap masalah terakhir dalam masalah memandikan ini. Nanti kalau masih ada yang belum saya singgung, kita boleh bertanya. Karena saya tidak akan baca hadis setelahnya lagi. Itu terkait dengan mengkafani mayat. Untuk mengkafani mayat, insya Allah pekan depan kita akan baca hadis yang belum bawakan dan kita akan praktek. Iya, kita akan praktek. Ini kita butuh kain kafan. Iya. Untuk mempraktekannya.
Insya Allah pekan depan dipersiapkan insya Allah. Ini masalah terakhir. Kalau ada yang belum saya singgung, maka boleh kita bertanya. Masalah terakhir, apakah janin itu dimandikan? Apakah janin itu dimandikan kalau dia keguguran? Para ulama kita rahimahumullah merinci. Pertama, kalau dia keluar dan sempat hidup, sempat menangis, sepakat dimandikan. Tidak ada silang pendapat. Keadaan kedua, kalau dia keluar sebelum 4 bulan, sebelum 120 hari, 3 kali 40, sebelum 3 kali 40, itu 120 hari. Kalau dia keluar sebelum itu, sepakat juga tidak dimandikan, karena belum manusia. Karena sebelum usia 4 bulan, sebelum usia 120 hari, itu belum manusia, belum ditiup ruh, belum ada kehidupan, baru daging. Baru daging. Karena prosesnya 40 hari pertama, mani menuju darah. 40 hari kedua, darah menuju daging. 40 hari ketiga, daging. Setelah 40 hari ketiga, datang malaikat, meniupkan ruhnya, menulis rezekinya, ajalnya. Orang yang hidup bahagia atau hidup sengsara. Ditulis. Jadi kalau meninggal keguguran sebelum itu, maka tidak disyariatkan untuk dimandikan. Ini 2 masalah rincian. Kalau lahir keguguran setelah 3 kali 40 hari, setelah 120 hari usia kehamilan, keguguran, apakah ini dimandikan atau tidak dimandikan? Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Orang-orang Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, mereka katakan dimandikan karena sudah manusia. Kalau sudah usianya di atas 4 bulan, itu kan sudah jadi orang, sudah ditiup ruh, kemudian keluar sebelum waktunya, dimandikan. Sebagian ulama seperti orang-orang Malikiyah, sebagian Hanafiyah, dan juga Syafi'iyah, mereka katakan tidak dimandikan kalau keluar dalam keadaan mati. Jadi kalau keluar tidak sempat hidup, tidak dimandikan. Walaupun sudah ditiup ruh. Walaupun sudah ditiup ruh di dalam perut. Iya, di dalam perut. Dari 2 pendapat ini, kalau kita ambil pendapat yang pertama, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Karena alasan mereka sudah berlaku hukum manusia. Setelah ditiup ruh, maka itu adalah manusia. Berlaku hukum itu. Sehingga dia dimandikan seperti manusia yang lain. Seperti manusia yang lain. Kalau ada yang keguguran anaknya dan tidak dia mandikan, tidak ada masalah hal tersebut. Tidak ada masalah hal tersebut, karena anggapan manusia itu kalau keluar dalam keadaan hidup, setelah itu meninggal. Hidup setelah itu meninggal. Wallahualam, ini masalah-masalah yang ingin saya lengkapi di pertemuan kita yang lalu. Wallahualam. Berikutnya
itu kita masuk di mengkafani, dan ini insya Allah Ta'ala kita ambil di pertemuan kita pekan depan setelah ada persiapan dari masjid kain kafan. Insya Allah Ta'ala. Kalau ada pertanyaan, fadhal. Silakan, Bro. Kalau seperti itu, suruh saja dia mandikan. Kalau ada kasus, ada yang mau memandikan mayat, kemudian keluarga si mayat mau juga memandikan laki-lakinya, mau memandikan karena alasannya itu ibunya misalnya, suruh saja dia mandikan. Mereka saja suruh mandikan. Kita mundur daripada kita sekarang bingung. Kita ini bercadar mau memandikan mayat, sementara ada juga laki-laki yang mau juga memandikan. Ya sudah, yang bercadar mundur, suruh saja keluarganya memandikan. Tidak perlu kita masuk dalam hal tersebut, ya, karena tidak ada unsur yang membolehkan seorang buka cadar di memandikan mayat. Karena hukum memandikan mayat fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memandikannya, gugur dosa kita semuanya. Jadi itulah fungsinya saya sebutkan pekan lalu, hukum memandikan mayat fardu kifayah. Kalau sudah, karena ada hal-hal yang seperti itu kejadian. Kalau sudah ada yang mau memandikannya, kita mundur, jangan dipaksakan. Walaupun kita sudah dituntut, disuruh, tidak ada masalah. Kan kita juga sebagai muhsinin. Kita ini hanya menyumbang tenaga, jasa, mau memandikan mayat. Bukan karena digaji. Bukan karena digaji atau dibiayai oleh pihak mayat. Kan begitu. Artinya kalau sudah ada di situ, ya sudah, nggak usah kita masuk. Karena itu bukan darurat buka cadar. Karena ini fardu kifayah. Sekali lagi fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang harus kita berkorban, dibolehkan buka aurat. Karena ini darurat. Tidak ada. Kan ini fardu kifayah. Tidak bisa kita berdalil dengan darurat. Iya. Wallahualam. Silakan, Pak. Enggak, Pak, enggak, Pak. Jadi perlu kita pahami kenapa itu orang kalau jenazah dia kejar waktu sholat. Untuk mengejar orang yang mensolatinya. Karena kita, Pak, di masyarakat enggak paham keutamaan. Enggak paham keutamaan mensolati jenazah. Sehingga kalau bukan waktu sholat, kita enggak dapat orang yang mau mensolati. Karena mereka masuk masjid, jadi kita manfaatkan momen itu. Mumpung orang di masjid, ya kita manfaatkan untuk maslahat si mayat.
Karena makin banyak mensolati, maka makin bagus untuknya. Karena setiap yang mendoakannya dalam solat itu menjadi syafaat untuknya. Jadi makin banyak orang, ya seharusnya kita penyelenggara jenazah, segerakan. Jangan diperlambat, kejar waktu solat itu. Karena tabangka Pak. Ya Masya Allah. Iya, ya betul. Jadi kejar waktu sholat itu. Kejar. Walaupun ada kain kafannya tadi dibilang kusut, itu tidak ada masalah. Itu yaslubu syari'an. Itu akan hangus, hancur cepat. Cepat sekali itu nanti hancur di dalam. Iya. Mayat membengkak. Belum lagi para cacing memang sudah menunggu itu. Iya. Kan penciuman cacing itu Pak, di dalam tanah memang dia tapi jauh penciumannya. Jadi kalau ada yang dikuburkan langsung dia panggil teman-temannya, oh ini ada makanan empuk, ini ada ubay dikubur, cepat kok. Begitu kok. Jadi dia hancur cepat. Jadi kalau ada kusut, ada apa, jangan terlalu memperlambat orang. Iya. Apalagi memang sudah pihak keluarga sudah bilang begitu. Karena mereka memang itu tadi. Kebanyakan yang kita dapat Pak. Kalau kita tanya orang, kenapa itu? Mau mengejar orang ini. Jarang orang Pak. Bayangkan saja kalau kita jenazah lambat sedikit. Orang sudah sholat. Pasti orang pulang. Padahal sudah kita umumkan. Kenapa? Orang tidak tahu keutamaan. Kapan lagi kita dapat pahala 1 kirot? Tapi orang kan tidak tahu keutamaan. Iya, tidak tahu keutamaan. Sehingga mereka tidak sabar menunggu jenazah itu keluar. Maka kita yang mengurus, usahakan cepat. Usahakan cepat. Apalagi si pemilik mayat memang menganjurkan seperti itu. Wallahualam. Mana yang sesuai sunnah dalam mengkafani? Kapan, Mbak? Pekan depan, insya Allah. Kan kita baru mandi. Mau mungkin dikuburkan? Kan baru mandi. Kafan, insya Allah, pekan depan mulai. Pekan depan. Kita mulai dengan praktek, kemudian nanti akan dijelaskan hal-hal yang dibutuhkan. Hal-hal yang dibutuhkan. Jadi jangan tergesa-gesa dulu ini. Masalah mandikan saja dulu, jangan sampai di kafan, kubur, jangan dulu. Jangan dulu sampai ke situ. Karena kita akan bahas mengkafaninya, mengantarnya ke kuburan, menguburkannya, menggalikan kuburnya, itu semuanya akan dibahas. Ada lagi? Silakan, Mbak. Ulang, Mbak. Oh, seorang ibu meninggal dalam keadaan hamil. Pertama Pak, dokter dulu. Pastikan di dokter. Apakah janinnya juga ikut mati atau masih hidup? Dokter dulu Pak. Jangan langsung bilang kita keluarkan atau tidak. Jadi pihak keluarga memastikannya di dokter. Karena mereka yang bisa tahu itu. Dia pastikan apakah ini janinnya ikut mati dengan ibunya tadi atau hidup. Ketika dokter tentunya pastikan masih hidup, sudah wajib dikeluarkan. Tentunya di rumah sakit, jangan langsung bedah. Di rumah sakit. Iya, karena mau diselamatkan juga anaknya. Ketika keluar butuh diselamatkan. Di rumah sakit. Tapi ketika dokter bilang tidak hidup, jantungnya tidak ada, karena di dokter Pak ada ditahu. Ketika sudah ditiup ruh, yaitu setelah 120 hari,
itu kan mulai ada jantungnya Pak. Dokter itu sudah tahu, oh mulai bergerak. Setelah itu, sebelum itu dia tidak tahu, ini janin apa, hidup atau tidak. Enggak, dokter itu akan tahu setelah 120 hari. 120 hari. Nah, kalau dokter bilang mati juga janinnya dengan meninggalnya ibunya, maka tidak perlu dibelah, tidak perlu dikeluarkan, dikuburkan bersama ibunya. Ya, karena cabang ikut ke asal. Anak kan cabang, ibu asal. Jadi cabang ini ikut ke asal. Seperti itu Pak. Wallahualam. Saya ada lagi? Sudah ada? Silakan Pak. Saya tidak lihat kecuali gerakan jenggot Pak. Oh baik. Baik Pak. Berarti tidak ada hubungan dengan jenazah Pak dah? Tidak ada. Apakah orang keguguran itu dianggap nifas atau haid? Nah, rinciannya sama dengan tadi Pak. Usia kehamilannya berapa bulan? Kalau di atas 4 bulan, yaitu di atas 120 hari kehamilan, dianggap nifas. Karena dia namanya melahirkan manusia. Tapi kalau di bawah 120 hari, yaitu usia kehamilannya di bawah 4 bulan ke bawah, 4 bulan ke bawah, maka dianggap darah istihadah, darah rusak. Tidak dianggap haid, tidak dianggap nifas. Dia tetap wajib sholat. Dia cukup cuci tempat keluar darah, wudhu, sholat. Sudah boleh suaminya mengisi yang baru. Keguguran. Sebelum 3-4 bulan tadi. Suaminya boleh langsung isi. Boleh Pak. Karena bukan haid, bukan nifas. Itu dihitung darah rusak. Darah istihadah. Seperti itu Pak. Silakan. Kasih keras, kasih keras. Dia masuk ke laut. Masih di laut. Mau pulang. Dia ke lautnya itu safar atau tidak? Tidak boleh jama. Orang kalau bukan musafir, tidak boleh jama Pak. Iya, kecuali sekali-sekali. Iya, dia sholat seperti biasa. Kalau dia misalnya dapat maghrib di laut, tidak bisa keluar, sholat di perahunya. Adapun isya, tidak boleh sholat di perahu. Kalau dia akan keluar sebelum subuh. Karena tidak boleh sholat wajib di kendaraan. Tidak boleh sholat wajib di kendaraan. Kecuali akan keluar waktu. Seperti tadi. Kalau dia pergi ke laut. Kalau dia keluar. Susah. Tidak bisa. Akan hilang tempat ikannya. Setengah mati lagi dicari. Susah untuk keluar. Maka dia sholat maghrib di laut. Isyanya gimana? Dilihat. Kalau dia keluar besok pagi ke darat. Sholat isya juga di laut. Tapi kalau keluar sebelum waktu subuh, akan keluar ke darat, wajib sholat di darat. Tidak boleh sholat di kendaraan. Tidak boleh sholat di kendaraan. Itu kendaraan umum, darat, laut, semua. Iya, wallahualam.
yang memandikan. Jadi yang pertama dulu, bahwa ketika seorang itu meninggal, maka boleh dimandikan oleh keluarganya, walaupun beda kelamin. Artinya suami boleh mandikan istri, istri boleh mandikan suami, orang tua boleh mandikan anak, anak boleh mandikan orang tuanya, boleh. Kemudian siapa yang paling utama? Itu setelahnya. Maka Al-Quran mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Orang yang memiliki ikatan rahim, itu sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain. Artinya kalau yang lebih berhak untuk seorang ini paling dekat siapa? Itu yang dilihat. Istri yang paling berhak ya suaminya. Itu yang dilihat. Suaminya. Kemudian anaknya. Itu yang dibilang. Kemudian ke atas orang tuanya. Tidak ada orang tua, tidak ada anak, tidak ada suami. Omnya yang mewarisi dia ketika tidak ada orang tua, tidak ada suami, tidak ada anak, maka yang mewarisinya adalah omnya atau saudara-saudaranya. Begitu. Jadi yang ahli waris itu yang berhak memandikan. Siapa yang berhak lebih utama? Yang lebih berhak mendapat warisannya, yang tidak tertutup. Kan Mbak? Yang tidak tertutup itu kan orang tua. Jangan langsung kakek, karena kakek tertutup dengan adanya orang tuanya. Kemudian suami tidak tertutup, anak tidak tertutup. Ini dulu lingkaran awal. Lingkaran awal. Tidak ada ini lingkaran, baru yang mewarisi kalau tidak ada ini ahli waris. Tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada orang tua. Maka yang mewarisinya adalah saudaranya. Saudaranya. Kalau tidak ada juga, maka yang mewarisinya adalah omnya. Saudara dari bapaknya atau saudara dari ibunya. Kalau ada saudara bapak, saudara ibu, maka saudaranya bapak lebih utama daripada saudaranya ibu. Itu urutan dalam memandikan sama dengan urutan dalam waris mewarisi. Itu wallahu alam. Masih ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada kita cukupkan. Pekan depan saya butuh 2 mungkin meja. Kalau cuman punya yang begini supaya lebih tinggi. Kita butuh 2 meja supaya mayatnya bisa tidur di atas. Dan kita butuh 3 kain kafan. Kita butuh 3 kain kafan. Terus kita butuh gunting mungkin kalau belum dipotong kain kafannya untuk dipakai untuk mengikat. Untuk dipakai untuk mengikat. Kalau parfum tidak perlu, cukup kita bahasakan saja. Iya. Paling inti adalah kain kafan itu paling pokok. Karena juga tadi tali pengikat bisa juga dibahasakan sebenarnya. Ya, tapi paling pokok adalah kain kafan sama satu lagi meja. Atau kalau ada yang panjang boleh disiapkan supaya teman-teman tidak perlu berdiri melihat. Iya, kita fokus duduk saja, nanti di sini dijelaskan. Wallahu alam, kita cukupkan dulu. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.